Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 1 Oktober 2024. Kita mengawali bulan Oktober, bulan yang penuh sukacita, penuh berkat buat kita semua. Hari ini kita merayakan peringatan komplit. Pertama, kita membuka bulan Rosario. Mari kita kembali setia berdoa Rosario. Dan kedua, hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus Perawan dan Pujangga Gereja sekaligus pelindung misi. Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau dikenal dengan sebutan Teresia dari Lisieux, dikenal juga dengan sebutan The Little Flower of Jesus. Teresia lahir di Prancis 2 Januari tahun 1873. Orang tuanya bernama Maria Azélie Guérin dan papanya bernama Louis Martin. Pasutri ini dikaruniai 9 orang anak, tetapi hanya 5 yang bertahan hidup hingga dewasa. Istimewanya, kelima orang anak ini semuanya putri dan kelima-limanya menjadi biarawati. Luar biasa sekali. Ketika Teresia berumur 9 tahun, kakaknya yang bernama Pauline memasuki biara Karmelit di Lisieux. Teresia juga ingin masuk ke biara itu, namun ia ditolak karena usianya yang masih terlalu muda. Ketika berusia 15 tahun, atas izin khusus dari Bapa Suci, dari Paus, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Teresia memperkenalkan sebuah jalan kecil yang disebut jalan cinta. Ia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita melakukan ini ataupun itu. Yang ia inginkan adalah kita mencintainya. Istimewa sekali. Hanya 9 tahun lamanya Teresia menjadi biarawati dan ia terserang penyakit TB, tuberkulosis, dan meninggal pada 30 September tahun 1897 di usianya 24 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaanmu kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mendengar pengakuan dosa anak-anak biasanya bikin saya tersenyum karena dosanya lucu-lucu dan biasanya ya dosanya itu-itu aja. Malas belajar, Romo, pukul-pukul adik, tidak dengar orang tua, suka berbohong dan lain-lain. Berbeda ketika mendengar pengakuan dosa orang dewasa, biasanya saya harus mendengarkan dengan seksama. Pasang kuping baik-baik. Kenapa? Karena bahasanya suka dipolitisir, bahasanya suka disamarkan alias tidak jelas apa yang menjadi dosanya.
Ada yang pernah pengakuan seperti ini, Romo, saya telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, Romo. Iya, saya tanya, apa itu yang tidak berkenan? Yang ada di 10 perintah Allah, Romo. Iya, contohnya apa? Perintah 678, Romo. Saya disuruh mikir sendiri. Perintah 678 apa yang menjadi dosanya. Maka ketika memberikan penitensi saya katakan, baik, nanti silakan Bapak doakan dari puji syukur nomor 1, 2, dan 3. Doanya apa? Cari sendiri di puji syukur. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus berfirman, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa pengalaman pertobatan disejajarkan dengan menjadi seperti anak kecil? Pertama, sebagaimana seorang anak kecil mengandalkan orang tuanya, demikian pula orang yang bertobat hanya mau mengandalkan Allah dalam hidup. Kedua, anak kecil selalu ingat apa yang dijanjikan kepadanya loh. Kalau kita bilang sama anak kecil, besok pergi ya, akan ditagih terus loh. Dengan demikian, kalau kita bertobat juga seperti seorang anak kecil, kita diajak untuk juga mau berpegang pada janji-janji Allah. Dan yang ketiga, keutamaan seorang anak kecil adalah mereka pribadi yang polos, pribadi yang terbuka, tidak menyimpan dendam, dan pribadi yang rendah hati. Hendaknya ini juga yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang bertobat. Bacaan yang kita renungkan hari ini ketika merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sangat indah. Teresia di usianya yang masih belia telah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Inilah pertobatan, inilah jalan menuju kekudusan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bertobat dan menjadi seperti anak kecil berarti bukan beriman kekanak-kanakan. Kita diajak untuk mengalami pertobatan yang sejati seperti anak kecil yang tulus dan senantiasa mau mengandalkan Allah. Santa Teresia dari Lisieux merupakan contoh teladan pribadi yang tulus dan senantiasa mengandalkan Allah dalam hidup. Sudahkah kita juga mau mengalami hidup yang demikian? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.